Tolak serumpun. Nah, itu tagar harus kita kencangkan kembali. Karena apa? Karena mereka menjadikan serumpun itu selalu menjadi alibi. Jadi mereka kalau misalnya klaim itu punya mereka, padahal itu punya kita, alibinya serumpun. Kita kan satu budaya. Menurut lu gimana itu yang hal-hal yang kayak begitu tuh? Ya, namanya juga negara yang merdeka karena hadiah. Oh my. Beda sama kita. Berjuang sendiri. 1945 kita merdeka karena perjuangan rakyat. Betul. Nah, kalau dia kan dikasih sama Inggris. Dianggap telah membantu Inggris di Malaya. Cuma ya, dianggap ya. Belum bener. Dianggap loh, bener loh. Belum tentu bener. Cuman maksudnya gara-gara hal-hal yang seperti itu tuh jadinya kayaknya mentalnya udah mental maling kayaknya ya dari dulu ya. Nggak punya mental. Bahkan nggak punya Nggak mental. punya mental. Bukan mental maling. Bukan, karena nggak punya mental itu. Ya sekarang gimana sih? Negaranya jadi merdeka dikasih hadiah. Lu tahu kan hadiah itu kan kayak semacam jackpot. Iya. Jadi kalau yang namanya hadiah itu kita nggak perlu kerja keras ya. Perlunya Oh, apa tuh ngejilat? Nggak, cuman masalahnya gini loh. Kemarin kan di konten kita yang sebelumnya itu ada salah satu user yang berbahasa Malaysia itu datang ikut komen dan di situ warga negara Indonesia banyak banget yang kasih dukungan dan setuju dengan tolak serumpun. Iya, karena sekarang gini ya. Ya itu kan ibaratkan lu orang susah, terus lu kenal orang kaya lah, kita kan saudara dulu. Oh, begitu. Jadi kayak gitu. Iya, karena kan kita ngelihat nih, ini sebenarnya tetangga kaya nih, sumber dayanya berlimpah nih. Ah, saudara kita mah. Oh, kita serumpun ya. Berarti kalau itu punya lu, berarti punya gue juga gitu. Iya. Anda jangan merasa memiliki apa yang Anda tidak punya dong. Emang Anda punya apa? Anda punya 2 gedung yang sama kembar? Itu monumen-monumen yang banyak banget yang diklaim tapi sama dia dibikin sedemikian rupa supaya berbeda. Contohnya kayak Malin Kundang sama si Tanggang. Terus rendang, mereka juga sebut rendang itu punya mereka. Bahkan Kris yang dari Jawa tuh, itu juga mereka bilang itu punya mereka. Kris Pati enggak kan? Kris Pati enggak. Enggak. Malu lah kalau Kris Pati juga sampai diklaim juga. Iya. Dulu juga ini Deden Gonzales, lu tau Deden Gonzales nggak? Tahu. Yang vokalis yang suaranya tinggi banget tuh, yang dari Bandung. Itu pun dibilang warga negara sana itu Anda itu ngimpi, tahu nggak? Yang sekarang lagi viral tuh, mereka itu bilang bahwasanya kan kita ini kan akan menjadi tuan rumah U17 Piala Dunia. Oh, ya? Yang mana semestinya itu tuan rumahnya itu Peru dan akhirnya dipindah lokasikan ke Indonesia. Oh, karena apa tuh? Ya karena prestasi lah, kemajuan PSSI untuk melobi FIFA mengikuti standar FIFA. Tapi mereka ngeklaim bahwasanya Indonesia itu bisa melakukan itu karena kita punya uang dan negara kita sebenarnya tidak layak main di Piala Dunia. Tolak ukurnya dari mana mereka bisa komentar kayak begitu? Gua kurang paham, tapi dia bilang FIFA bisa berubah karena uang. Yang wajar lah, kan kita kaya. Lah, ya emang kita kaya, lu nggak usah ngomong begitu. Kita negara kita emang kaya, bro. Lagian kita jangan disamain negara sekaya kita sama negara yang mau bangkrut, ya kan? Ingat nggak pernah mau patungan satu negara buat bayar utang? Tapi itu yang U17 itu memang sebetulnya mungkin mereka ada rasa iri dan dengki kali ya, lebih ke situ kali ya. Iya, sekarang sih kalau dibalik misalnya akhirnya di Malaysia sanggup nggak yang ngikutin standar FIFA? Nah, tandanya kan kita mampu melayani FIFA secara baik. Akhirnya FIFA percaya. Iya, pasti nggak mungkin lah. Pasti semuanya itu ada tolak ukurnya. FIFA datang ke sini juga pasti mereka udah riset lah. Mereka bukan orang bodoh kan. Betul. Kalau dibilang negara kaya, ya banyak kok negara-negara maju yang kaya juga. Singapura bisa. Tapi kenapa tidak di sana? Berarti kan tandanya kita yang dipercaya, kita mampu bilang ke FIFA, kita mampu menunjukkan ke FIFA kita mampu. Kamu punya stadion nggak kalau datang U17 Piala Dunia di sana?
Itu kan salah satunya kan stadion dijadiin Betul. tolak ukur setiap negara untuk melakukan perhelatan Piala Dunia seperti itu kan. Betul. Nah, kesiapan itu pertama fasilitas, ya kan. Dan biasanya sih kan namanya Piala Dunia itu berarti semua mata tertuju kepada satu negara yang menjadi tuan rumah, ya kan? Benar. Berarti kan mempromosikan dong sekalian nih, Indonesia punya Pelabuhan Bajo, Indonesia punya Bukan Labuan Bajo. Labuan Bajo. Beda. Sorry guys. Labuan Bajo, punya Raja Ampat. Nah, ada Bali Island juga. Ada Bali Island ya juga. kan? Punya apa? Punya apa? Ngeliat Petronas. Hah? Ngeliat Petronas kalau malam-malam. Gedungnya sama tingginya itu. Iya. Itu yang kembar. Iya. Oh. Kan ada lampunya nyala-nyala kalau malam. Itu ada tuh di Semanggi Twin Tower. Iya ya. Iya kan? Hotel Twin Tower, ya kan? Iya. Lebih keren lagi tuh di sana ya, jalanannya ya. Jadi apa? Dan jadi belum lama ini juga mereka dengan bangganya ini bagian dari pejabat mereka yang gua tonton di YouTube di berita mengumumkan bahwasanya dia negara Malaysia itu bersukacita karena Tesla itu datang ke Malaysia membangun kantor pusat di sana dan showroom mobil di sana. Dia lupa kalau kita mau dibikin pabrik sama Tesla. Kalau terus dia ngecengin nih netizen, ya Indonesia di PHP lah. Kalaupun memang pabriknya ada di Malaysia, antum punya enggak sumber daya alamnya? Iya, ngapain bikin pabrik tapi nggak ada sumber dayanya di situ ya? Import lagi dari Indonesia. Ya, sama aja, bohong. Kalau showroom mah di sini banyak Tesla. Kita warga negara kita tuh udah banyak banget loh yang pakai Tesla di jalanan. Ya iya, ya kan udah banyak banget yang pakai Banyak Tesla dia. Kalau showroom mobil apa aja di sini juga ada kan? Jadi kocak ya kalau ngeliat kalian lagi berkorkor tuh, kalian pernah mikir nggak sih sebelumnya kalau kalian tuh lucu, tau nggak? Lucu sih, gue ngeliatnya lucu sih. Lucu karena memang tadi ya sifatnya mau mengakui sesuatu yang dia tidak punya. Ya itu kan bagaimana caranya. Jadi segala cara dihalalkan. Wah itu, tapi emang rata-rata orang-orang yang seperti itu tuh memang kebanyakan kayak gitu loh. Istilahnya dia nggak mampu, supaya dia tidak terlihat lebih malu-malu, dia nyerang duluan. Iya, betul. Ya, balik lagi. Kenapa itu bisa terjadi dan generasi mereka seperti itu? Ya merdekanya dari hadiah. Hadiah. Kalau kita kan perang, Bos. Pahlawan-pahlawan kita mental baja semua. Termasuk anak cucunya juga. Kalian kalau misalnya mau nyerang, ya kami serang balik, kami nggak ada takutnya. Gue panggilin kata bizar. Gue Alex. Ya itu, menurut gue cikal bakal dari suatu negara itu dari bagaimana negara itu merdeka. Dari merdekanya aja dari hadiah. Dianggap membantu Inggris di tanah Malaya. Baru cuma dianggap dikasih hadiah. Itu kan tandanya. Ayo coba warga-warga Malaysia coba bantu komen. Kalau kalian nggak setuju sama statement kami, coba kasih jawaban yang logis gitu. Dengan data yang jelas. Oke? Gue tunggu. Gue tunggu.